Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Gibran Arkan dari Prodi Teknologi Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang penyuluhan saya tentang metode penanaman kacang hijau di lahan TOT dengan metode tanam tunggal untuk meningkatkan hasil produksi kacang hijau. Marilah kita mulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Dari tema penyuluhan ini, saya mengangkat topik dari budidaya kacang hijau yang ada di desa saya ini, di mana di Desa Bangsal-Sari, Kecamatan Bangsal-Sari, Jember, Jember, Jawa Timur, di mana kacang hijau merupakan komoditi yang sering banyak dibudidayakan di sini setelah padi ataupun jagung. Dengan mengetahui hal tersebut, muncullah inisiatif untuk membantu para petani meningkatkan produktivitasnya, dan salah satunya itu dengan metode ini dengan memperbaiki atau menerapkan metode tanam yang baik dan benar. Dari ide tersebut muncullah dari beberapa keluhan dari para petani di sini. Misalnya karena produktivitasnya kacang hijau masih rendah, katanya. Berhubungan kali ini dengan lahan TOT, maka kita harus mengetahui tentang apakah lahan TOT itu sendiri. Lahan TOT itu sendiri adalah sistem tanpa olah tanah, di mana cara penanaman tanpa perlakuan atau persiapan lahan seperti halnya pembalikan atau pembajakan penggemburan terlebih dahulu, melainkan hanya diperlukan lubang untuk membenamkan benih atau dengan metode sebar penanamannya. Metode tanpa olah tanah ini tidak bisa diterapkan di semua jenis lahan pertanian. Hanya lahan yang memiliki tingkat kegemburan tertentu yang cocok untuk metode ini. Biasanya metode ini tanpa olah tanam ini cocok diterapkan di lahan persawahan seperti pada bekas tanaman padi yang telah selesai untuk dipanen. Nah, dari penerapan sistem tanam TOT ini dapat mempercepat waktu tanam, juga dapat menghemat biaya produksi. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu kenapa tanaman kacang hijau ini cocok untuk dilakukan di dalam metode tanaman TOT ini. Yang pertama adalah kacang hijau adalah tanaman jenis palawija dari golongan kacang-kacangan Fabaceae atau budidaya kacang hijau tidak jauh berbeda dengan budidaya kedelai dan sebangsanya. Adapun syarat tumbuh dari kacang hijau ini antara lain yaitu kacang hijau sangat cocok untuk ditanam pada tanah bertekstur liat, berlempung yang banyak mengandung bahan organik, aerasi serta drainase yang cukup baik. Akan tumbuh optimal pada struktur tanah yang gembur juga. Iklim yang baik untuk budidaya kacang hijau ini di daerah yang memiliki curah hujan yang optimal terbilang cukup tapi tidak basah, di mana kategori ini cocok untuk penerapan metode TOT ini yang dilakukan pada musim habis penghujan, di mana lahan TOT biasanya akan dikerjakan setelah perangkat tanam padi. Nah, untuk kenapa kacang hijau ini perlu menerapkan metode tunggal atau TOT ini, hal yang lain antara lain yaitu meningkatkan hasil produksi kacang hijau di lahan TOT dengan penggunaan sistem tanam tunggal atau pola tanam tunggal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kacang hijau. Tujuannya antara lain meminimalisir persaingan unsur hara pada tanaman dan juga sebagai upaya penanggulangan atau pengendalian hama OBT yaitu gulma yang dapat menurunkan hasil produksi benih kacang hijau tersebut. Dari keberadaan gulma pada areal produksi pertanian dapat menimbulkan kerugian hasil baik secara kualitas maupun kuantitas. Penurunan hasil tanaman akibat keberadaan gulma disebabkan oleh adanya kompetisi antara gulma dengan tanaman yang dibudidayakan dalam memperoleh air, unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh. Maka dari itu diperlukan metode tanam yang benar akan mempermudah pengkontrolan gulma dan perawatan dari tanaman tersebut. Dan yang kedua, tujuannya adalah meminimalisir benih yang terbuang karena kesalahan teknis dari penanaman. Tidak lain juga karena sifat dari lahan TOT ini, sehingga mengharuskan kita untuk menerapkan metode tunggal atau pola tanam untuk mempermudah tanam dan menghindari benih terhanyut saat dilakukan penyiramannya nanti. Nah, para petani umumnya ingin tanaman lebih cepat sesuai lahan digunakan oleh tanaman padi setelah digunakan oleh tanaman padi, dengan tujuan untuk menekan serangan OBT pada tanaman kacang hijau ini. Cara bertanam kacang hijau yang sering dilakukan oleh petani adalah tidak menggunakan pembajakan, melainkan cara sederhana yaitu dengan tanpa olah tanam, tanpa drainase, dengan tanam tanpa pola atau langsung ditebar di area lahan tersebut.
Nah, dikatakan para petani karena perlakuan cara ini jauh lebih singkat, murah, dan cepat. Akan tetapi hal inilah yang menyebabkan salah satunya yaitu benih dapat terbuang atau terhanyut dan kerapatan antar tanaman tidak dapat terjaga yang menyebabkan tumbuhnya gulma dan persaingan tanaman sehingga populasi tanaman tidak teratur dan juga lingkungan budaya tidak dapat terkontrol dari serangan hama tanaman ataupun gulma. Nah, lanjut ke poin selanjutnya yaitu permasalahan lapang yang saya temui di daerah saya ini atau mungkin kebanyakan dari daerah lainnya mungkin ada juga yang seperti ini. Nah, yang pertama permasalahannya yaitu produktivitas kacang hijau yang cukup masih rendah sehingga menyebabkan para petani juga mempertimbangkan jika akan tanam selanjutnya kacang hijau ini. Nah, rendahnya hasil produksi ini diperkirakan karena akan minimnya perlakuan dalam budaya. Salah satunya yaitu petani memilih budidayanya dengan tanpa memakai pola tanam ini. Nah, yang kedua adalah permasalahannya yaitu benih banyak yang terbuang intinya. Karena bibit tidak tumbuh setelah ditanam. Nah, ini adalah poinnya. Nah, yang ketiga yaitu permasalahannya bibit yang tumbuh terserang penyakit dan tumbuh tidak seragam. Nah, untuk mengatasi hal atau permasalahan tersebut atau di permasalahan itu, muncullah cikal bakal dari ide penyuluhan saya ini, yaitu dengan cara mengatasinya dengan cara metode tanam tunggal itu sendiri karena akan membantu dan di atasnya ada beberapa akan membantu hal tersebut. Di antaranya keuntungan memilih metode tunggal ini atau metode tunggal di lahan TOT ini dalam kacang hijau adalah yang pertama, mempermudah dalam perawatan tanaman seperti pemupukan dan pengendalian hama. Dan yang kedua adalah meningkatkan produksi dan kualitas benih dari kacang hijau itu sendiri. Nah, ketiga adalah menghemat biaya pemupukan tentunya karena tanaman kita juga teratur dan bisa dikelola saat dilakukan pemupukan. Dan yang keempat, menyingkat waktu budidaya karena petani tidak perlu melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu dan melainkan langsung melakukan penanaman. Yang kelima, menghemat ongkos tenaga kerja dan mesin karena akan memangkas biaya pengolahan lahan seperti traktor dan tenaga kerja yang seharusnya ada pada pengolahan. Yang keenam yaitu menghindari kerusakan tanah. Nah, poin ini adalah dari alamnya, yaitu menghindari kerusakan tanah yang terlalu sering dibalik dan digembur akan mengalami pergeseran dalam jangka panjang. Selain itu, tanah yang dibajak atau digemburkan akan terbuka sehingga ada potensi hilangnya mineral dari tanah tersebut. Nah, dengan menggunakan metode pola tanam tunggal ini diharapkan akan menjadi solusi akan hal tersebut. Dan berikut adalah metode tanam tunggal yang bisa diterapkan dalam metode TOT ini. Nah, yang pertama sebelum itu adalah pembuatan drainase. Sebelum melakukan kegiatan penambahan drainase diperlukan terlebih dahulu sebab pada tanah sawah yang masih becek setelah tanam padi perlu adanya perbaikan saluran drainase. Karena kondisi yang becek dapat menyebabkan biji yang ditanam bisa tidak tumbuh karena membusuk. Saluran drainase juga berfungsi untuk membuang air yang tergenang atau kelebihan air di areal sawah tersebut. Nah, akan membuang itu. Nah, hal tersebut tidak diperlukan jika dilihat pada lahan yang ketersediaan airnya terbatas dan tidak mungkin untuk melakukan pengairan, maka saluran drainase tersebut tidak perlu untuk dibuang. Nah, step yang kedua adalah menggunakan pola tanam tunggal ini. Nah, pola tanam tunggal ialah cara di mana kita akan membuat pola tanam dengan bantuan alat tunggal atau kejik dengan cara pembuatan lubang tanam pada areal lahan yang akan kita tanami dengan benih. Nah, dengan benih akan terbenam dan tidak akan tercecer saat dilakukan pengairan. Cara bertanam yang dilakukan alat tunggal ini memang cocok dilakukan di lahan TOT tersebut. Nah, tanaman kacang hijau selama ini masih dianggap sebagai tanaman tumpang sari atau tambahan yang ditanam pada musim kedua atau ketiga. Nah, nama kacang hijau dengan sistem tanam tunggal diperlukan 2-3
biji per lubang dengan kedalaman sampai 3 sampai 5 cm. Nah, kacang hijau yang penanamannya dilakukan pada musim hujan sebaiknya menggunakan pola jarak tanam 40 cm kali 15 cm. Nah, sehingga populasi per hektarnya bisa mencapai 300 sampai 400 ribu hektar. 400 ribu tanaman per hektarnya. Jika penanaman dilakukan pada musim kemarau, disarankan menggunakan pola tanam jarak 40 kali 10 cm sehingga populasinya bisa mencapai 400 sampai 500 ribu tanaman per hektar. Nah, adapun komponen yang sangat mendukung sekali akan keberhasilan metode tanam tunggal ini, yaitu adalah dari pemilihan benih. Nah, menggunakan benih bervarietas unggul atau pemilihan benih unggul menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman kacang hijau ini. Varietas benih yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi iklim dan organisme pengganggu tanaman di areal setempat tanaman tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan memperoleh hasil dengan secara maksimal. Nah, yang terakhir yaitu keberhasilan budidaya kacang hijau pada kondisi apapun ditentukan oleh persiapan lahan yang baik. Nah, ini adalah contoh salah satu cara bertanam yang baik juga. Komponen yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi kacang hijau menjadi pertimbangan utama bagi petani untuk diadopsi oleh para petani. Nah, penggunaan teknologi baru, misalnya menggunakan varietas baru, akan berdampak positif terhadap peningkatan produksi dan sekaligus pendapatan para petani sehingga layak dikembangkan kembali. Melihat kondisi dan peluang yang ada, maka prospek pengembangan agribisnis kacang hijau masih dapat ditingkatkan. Dan berikut adalah contoh dari hasil penerapan metode tunggal dan jarak tanam pada metode lahan TOT ini. Simak berikut adalah contohnya dari hasil mereka.